Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vina Subegina STMT selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Said At-Tamimi MT selaku dosen penguji saya. Yang saya hormati Bapak Freddy Al-Tadi Masilaban Eskom MT selaku dosen penguji saya. Semoga kita selalu diberi kenikmatan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Herda Maulana, NIM 41416120004. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Prototipe Predictive Maintenance pada motor induksi menggunakan algoritma Artificial Neural Network (ANN) berbasis IoT. Penelitian saya dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah motor induksi merupakan komponen penting dalam dunia industri modern, di mana motor induksi adalah penggerak-penggerak utama dalam industri skala besar maupun kecil. Yang kedua adalah kerusakan sering terjadi karena lingkungan kerja dan pemeliharaan yang kurang tepat. Meskipun motor induksi memiliki efisiensi kerja yang sangat baik, namun jika tidak dirawat dengan baik juga, maka kemungkinan kerusakan pun akan terjadi. Yang ketiga adalah metode pemeliharaan yang umum dipakai adalah preventive maintenance, yang mana metode ini melakukan dengan cara penjadwalan rutin setiap hari atau setiap minggu dengan waktu yang sudah ditentukan. Tentu metode ini kurang efektif dikarenakan sering terjadinya human error dalam penghitungan. Dengan dilatar belakangi beberapa poin sebelumnya, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat dan merancang program Arduino Uno bisa membaca parameter dari sensor dan bisa terkoneksi ke internet untuk mengunggah data sensor ke ThingSpeak. Yang kedua adalah bagaimana data yang tersimpan di ThingSpeak dapat diproses dan dikelola untuk memprediksi kerusakan oleh Artificial Neural Network menggunakan aplikasi MATLAB. Yang ketiga adalah bagaimana data hasil prediksi dapat ditampilkan kembali pada ThingSpeak untuk digunakan sebagai prediksi perbaikan pada motor induksi. Penelitian saya memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat alat prototipe dan merancang sistem yang dapat membaca parameter motor induksi yang tersambung ke internet. Yang kedua adalah menerapkan algoritma Artificial Neural Network untuk memprediksi keadaan motor induksi. Yang ketiga adalah mengamati performa hasil prediksi sehingga dapat melakukan tindakan perbaikan untuk mencegah kerusakan fatal terjadi pada motor induksi. Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam perancangan alat pada penelitian masih berupa prototipe, serta pengujian dilakukan pada motor induksi dengan daya 0,75 kW, tegangan 3 pasado 20 volt, arus 3,4 ampere, dan kecepatan 1395 rpm. Yang kedua adalah dalam merancang alat ini hanya menggunakan parameter data dari sensor arus, tegangan, dan kecepatan. Yang ketiga adalah pada perancangan alat ini tidak membahas mendetail tentang pemrograman Arduino Uno dan komponennya, dan ANN sebagai algoritma untuk memprediksinya. Dalam penelitian ini tentu tidak terlepas dari parameter jurnal terdahulu yang menunjang pada penelitian saya. Yang pertama adalah dari V. Kavana dan M. Neti pada tahun 2018, penerbit IEEE, yang berjudul Fault Analysis and Predictive Maintenance of Induction Motor Using Machine Learning. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah pengumpulan data masih dilakukan secara manual. Yang kedua adalah dari Senzang dan kawan-kawan pada tahun 2020, penerbit IEEE, yang berjudul Deep Learning Algorithm for Bearing Fault Diagnosis Comprehensive Review. Yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini berfokus pada kerusakan bearing saja. Yang ketiga adalah dari Michael dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Predictive Maintenance of Induction Motor Using Ultra Low Power Wireless Sensor and Compressed Recurrent Neural Network. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah RNN. Yang keempat adalah dari Mehmet Sen tahun 2017, penerbit IEEE, yang berjudul IoT Based Wireless Induction Motor Monitoring. Pada penelitian ini, IoT hanya berfokus pada monitoring saja. Yang kelima adalah dari Peter Walsh dan kawan-kawan pada tahun 2019, penerbit IEEE, yang berjudul Distribute Motor Current Signature Analysis in an IoT Environment. Pada penelitian ini, metode yang digunakan menggunakan MCSA. Yang keenam adalah
dari Gustavo dan kawan-kawan pada tahun 2019, penerbit MDPI, yang berjudul Prediction of Motor Failure Time Using an Artificial Neural Network. Pada penelitian ini, data yang digunakan masih dilakukan secara manual. Diagram blok sistem pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sensor arus, sensor tegangan, dan sensor kecepatan sebagai input. Arduino Uno sebagai pemproses datanya. Kemudian Wemos D1 Mini digunakan untuk mengunggah data ke ThinkSpeak melalui internet. Data yang sudah terunggah di ThinkSpeak akan dikelola kembali menggunakan MATLAB untuk memprediksi keadaan motor induksi, dan selanjutnya hasil prediksi akan diunggah kembali ke ThinkSpeak. Diagram alur sistem pada penelitian ini yaitu mulai inisiasi sensor membaca, Arduino Uno menerima data dari sensor, kemudian data diunggah melalui Wemos ke ThinkSpeak. Jika data belum terunggah, sensor akan membaca kembali. Jika data sudah terunggah, maka aplikasi MATLAB yang sudah diprogram menggunakan ANN akan memprediksi, lalu data hasil prediksi akan diupload kembali ke ThinkSpeak, dan selesai. Rangkaian alat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain rangkaian alatnya adalah sensor arus dipasang pada analog input A0, sensor tegangan pada A1, sensor kecepatan menggunakan sensor IR pada A2, dan Wemos D1 Mini terhubung di pin 3 pada Arduino Uno dan pin D1 pada Wemos D1 Mini. Berikut adalah rangkaian alatnya. Selanjutnya adalah ThinkSpeak dan MATLAB. Pada ThinkSpeak, saya menyiapkan 4 field. Field yang pertama digunakan untuk menyimpan dan menampilkan data arus, kedua adalah tegangan, yang ketiga adalah kecepatan, dan field keempat digunakan untuk menampilkan data hasil prediksi dari Artificial Neural Network. Dan yang selanjutnya MATLAB digunakan untuk memprogram algoritma Artificial Network. Selanjutnya adalah pengujian alat dan sistem. Pada pengujian alat dan sistem, saya membagi 3 tahapan. Tahap pertama adalah pengujian sensor, di mana hasil pengujian sensor yaitu sensor arus ACS712 membaca 4,09 ampere. Pembacaan pada multitester adalah 4,01 ampere yang memiliki presentasi error 1,9%. Yang kedua, sensor ZMPT101B sensor tegangan membaca 219,40 volt, dan pembacaan pada multitester adalah 217,10 volt yang memiliki presentasi error 1,04%. Yang ketiga adalah sensor infrared untuk membaca kecepatan pada motor induksi. Pembacaan sensornya adalah 1410 rpm, sedangkan pembacaan pada multitester adalah 1395 rpm yang memiliki presentasi error 1,06%. Pada tahap kedua yaitu pengujian upload data, di mana data yang sudah dikelola menggunakan Arduino Uno akan dikirimkan ke Wemos D1 Mini dan selanjutnya akan diunggah ke ThinkSpeak. Berikut adalah hasilnya, hasil tampilan dari ThinkSpeak yang sudah terupload data. Pada tahap ketiga, saya melakukan pengujian prediksi menggunakan ANN, yang mana saya menggunakan 3 input, 1 hidden layer menggunakan 10 neuron, dan 1 hidden output layer yang berjumlah 1 dan 1 output. Dan berikut hasil pengujian prediksinya yang memiliki nilai akurasi 96,2%. Setelah pengujian alat dan sistem selesai dilakukan, maka pengimplementasian pada motor induksi yang akan ditampilkan pada video berikut. Pengujian pertama dilakukan proses pembacaan sensor kepada parameter-parameter yang dibutuhkan. Hasilnya sensor-sensor dapat membaca dengan baik parameter motor yang akan dijadikan sebagai bahan prediksi ke depannya. Untuk pengujian kedua, untuk melihat apakah data yang terbaca dari sensor dapat dikirimkan ke ThinkSpeak melalui Wemos yang telah tersambung ke Wi-Fi. Dapat dilihat data yang telah dikirim. Ada data kecepatan, tegangan,
dan arus dalam 1 menit yang lalu. Kita refresh. Karena ini menggunakan lisensi gratis, maka proses pengiriman ke Dispeak mengalami jeda beberapa detik atau beberapa menit, tidak bisa secara real time. Untuk pengujian ketiga adalah proses memprediksi keadaan motor. Dalam motor keadaan normal, apakah neural network dapat memprediksi keadaan motor? Dapat dilihat data yang dikirim kembali adalah 1,28 hasil prediksi dan dapat ditampilkan melalui gauge indikator, yaitu 1, di mana motor dalam keadaan normal. Percobaan selanjutnya adalah mengindikasi motor ke dalam keadaan awas. Karena motor tidak memiliki beban dan tidak memungkinkan diberi beban yang lebih berat, maka data diberi secara manual. Apakah proses prediksi bisa berjalan dalam motor keadaan awas? Dua adalah indikasi keadaan awas dan prediksinya adalah 2,2. Mesin learning berhasil memprediksi motor dalam keadaan awas melalui data yang dimasukkan secara manual. Terakhir adalah untuk membuktikan motor dalam indikasi bahaya. Dalam pengujiannya masih sama, yaitu penginputan data secara manual. Mesin learning berhasil mengindikasi motor dalam keadaan 3, yang mana kondisi ini bahaya yang dapat menyebabkan motor terbakar dengan hasil prediksi 3,2. Pada kondisi normal, sensor akan membaca parameter dari motor induksi yang datanya akan diunggah di ThinkSpeak, lalu akan diprediksi menggunakan ANN. Berikut adalah hasil prediksinya, yaitu 1,28 dan akan ditampilkan 1 pada gauge indikator. Pada kondisi awas, saya melakukan penginputan data secara manual dikarenakan tidak memungkinkan motor induksi diberikan beban yang berlebih. Pada data manual input pertama, saya memberikan 4 ampere, 220 volt, 1650 rpm. Data manual input 2 yaitu 4,5 ampere, 180 volt, 1400 rpm. Data manual input 3 yaitu 4,7 ampere, 220 volt, dan 1700 rpm. Yang menghasilkan hasil prediksi adalah 2,02 dan akan ditampilkan pada gauge indikator yaitu 2. Pada kondisi bahaya, saya juga melakukan input data secara manual, yaitu data manual input 6,5 ampere, 228 volt, 1500 rpm. Data manual input 2 8,1 ampere, 230 volt, 1650 rpm. Data manual input 3 yaitu 7,6 ampere, 220 volt, dan 1200 rpm. Dan memiliki hasil prediksi sebagai berikut, yaitu 3,2 dan akan ditampilkan 3 pada gauge indikator yang berarti bahaya. Berikut adalah tabel presentasi error prediksi keadaan motor. Pada indikasi keadaan normal, target outputnya adalah 1, yang berarti normal. Hasil prediksinya adalah 1,28, presentasi errornya adalah 21%. Pada kondisi awas, target outputnya adalah 2, yang berarti mewakili keadaan awas. Hasil prediksinya adalah 2,02, presentasi errornya adalah 4,04%. Pada keadaan bahaya, target outputnya adalah 3, dan hasil prediksinya adalah 3,24. Dan presentasi errornya adalah 7,4%. Nilai presentasi error yang ditoleransi adalah 50% dari nilai target, yang berarti nilai hasil prediksi tidak boleh melebihi atau kurang dari nilai target yang sudah ditentukan. Karena hasil yang ditampilkan pada gauge indikator akan berbeda dengan keadaan motor induksi jika melebihi nilai toleransinya. Berdasarkan hasil pengujian alat dan sistem pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai presentasi error
pada sensor arus ACS712 yaitu 1,9%, sensor tegangan ZMPT 101B yaitu 1,04%, dan sensor kecepatan IR yaitu 1,06%. Yang kedua adalah nilai MSE pada data latih yaitu 0,19575 pada epoch keempat. Nilai validasinya adalah 0,99708. Nilai korelasi data training adalah 0,961101. Nilai korelasi testingnya adalah 0,99563. Nilai hasil keseluruhan adalah 0,96708 dan memiliki nilai akurasi prediksi adalah 96,2%. Yang ketiga adalah nilai hasil prediksi untuk menentukan keadaan motor. Didapatkan presentasi error yang sangat kecil yaitu dalam keadaan normal 21%, dalam keadaan awas 4,04%, dalam keadaan bahaya 7,4%. Nilai toleransi presentasi error adalah 50% dari nilai target yang sudah ditentukan. Untuk mendukung penelitian selanjutnya dalam mengembangkan penelitian ini, saya memiliki saran sebagai berikut. Yang pertama adalah rancang bangun prototipe ini masih menggunakan breadboard, yang mana kabel mudah goyang dan dapat mengakibatkan terganggunya pembacaan sensor yang dipasang, sehingga disarankan lebih baik menggunakan board dengan kabel yang langsung disolder. Yang kedua adalah penggunaan sensor IR dalam membaca kecepatan untuk mengidentifikasi kerusakan bearing motor kurang ideal, dikarenakan sensor ini sangat terpengaruh dengan cahaya, sehingga mengakibatkan terganggunya pembacaan sensor. Penulis menyarankan untuk menggunakan parameter getaran dalam mengidentifikasi kerusakan pada bearing motor. Yang ketiga adalah prototipe ini menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dalam pemrosesan data, namun Arduino Uno tidak bisa secara langsung tersambung ke internet sehingga membutuhkan BMOS D1 Mini sebagai alat bantu. Jika data tidak diprosesing terlebih dahulu, maka data akan berantakan saat pengiriman ke ThinkSpeak. Penulis menyarankan untuk menggunakan microcontroller yang lain yang dapat langsung terhubung ke internet. Yang keempat adalah penulis menggunakan lisensi gratis pada ThinkSpeak, sehingga program ANN untuk memprediksi tidak bisa secara langsung ditanamkan pada ThinkSpeak, dan pengiriman data juga memiliki jeda 15-20 detik. Maka penulis menyarankan untuk menggunakan lisensi berbayar agar update data dapat secara real time dari sensor ke ThinkSpeak dan dapat langsung diprediksi menggunakan algoritma machine learning yang ditanamkan pada ThinkSpeak. Yang kelima adalah sistem menggunakan model klasifikasi untuk memprediksi dikarenakan tidak memiliki data kesehatan dan kerusakan motor yang banyak. Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih banyak sehingga sistem dapat memprediksi lebih mendalam seperti prediksi sisa pemakaian pada motor induksi. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.